Berarti masih semangat. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Kita melihat titik pangkal teologi atau disebut dengan istilah starting point of theology. Ya, ini hanya istilah lain ya. Tapi kita mau melihat secara sederhana saja bahwa kita berteologi itu ada dasarnya begitu. Ada titik pangkal, ada alasan untuk berteologi. Kenapa kita mau berteologi? Pertama karena kita percaya Allah itu ada. God exists. Kalau kita tidak percaya keberadaan Allah, maka kita tidak mungkin berteologi atau belajar teologi. Karena bicara teologi, secara pengertian etimologinya, berarti kita sedang belajar tentang Allah. Namanya teologi kan? Dari kata theos dan logos. Jadi theos itu adalah Allah, logos dari kata logos muncul logi, maka teologi adalah ya ilmu tentang Allah. Itu arti dasarnya, arti etimologi namanya ya, arti kata. Jadi kalau kita belajar teologi, berarti kita mempercayai tentang keberadaan Allah. Dan Allah itu ada pada dirinya sendiri. Sehingga disebut dengan istilah self-existence. Keberadaannya atau keberadaan Allah itu ada pada dirinya sendiri. Ya, dia adalah sumber awal. Dia adalah penyebab utama atau disebut dengan istilah causa prima yang tidak perlu dibuktikan. Jadi memang kalau dunia ini kan berkata begini, kalau tidak ada bukti saya tidak percaya. Ya, tapi itu juga pernah dialami oleh murid Yesus namanya Thomas ya. Ini konteksnya memang tentang kebangkitan. Dia berkata, kalau saya belum melihat, saya nggak percaya. Karena teman-teman yang lain berkata, kami sudah melihat Yesus loh. Bahwa dia sudah bangkit. Tapi pada saat itu, Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain kan. Sehingga dia tidak melihat. Maka dia berkata, sebelum saya melihat bekas paku di jarinya, saya tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri dan berkata, Thomas, ini aku. Dan saat itu barulah Thomas langsung sujud menyembah. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku, katanya. Jadi tunggu ada bukti. Tetapi sebenarnya bicara tentang keberadaan Allah adalah keberadaan yang berasal dari dirinya sendiri. Allah itu ada pada dirinya sendiri sehingga tidak perlu pembuktian gitu. Jadi bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah? Memang ada banyak sih ilmu ya, ada banyak teori-teori yang berusaha membuktikan keberadaan Allah. Nanti kita pelajari itu di dalam teologi sistematika 1 tentang doktrin Allah. Ada banyak ilmu atau pemikiran-pemikiran rasional, rasional artinya yang masuk akal gitu ya, berusaha membuktikan tentang keberadaan Allah. Misalnya disebut dengan hukum sebab akibat gitu. Wah, karena segala sesuatu ada penyebabnya, maka ya Allah itu juga ya mestinya ada dong penyebabnya gitu. Itu kan pemikiran manusia. Jadi kalau sempat kita berkata bahwa Allah itu ada penyebabnya, ya berarti dia bukan Allah dong. Karena yang disebut Allah, dia adalah sumber awal, dia penyebab utama. Dia adalah pencipta. Kalau Allah itu ada karena disebabkan oleh sebab lain, maka dia bukan Allah. Itu sama saja dengan ciptaan. Jadi semua ciptaan ada karena ada yang menyebabkan. Itu yang kita sebut sebagai Allah. Jadi
Melalui penyataan umum, general revelation ya, bahasa Inggrisnya, orang percaya keberadaan Allah. Tetapi seringkali ya hanya Allah yang bersifat umum, yang sebenarnya belum dikenal secara pribadi. Maka disebut unknown God, kepada Allah yang tidak dikenal. Seperti Paulus pernah di Athena gitu ya. Ada orang-orang penduduk di Athena menuliskan Allah yang tidak dikenal. Mereka percaya Allah, tapi Allah yang mana? Mereka belum kenal namanya, belum tahu. Maka Paulus berkata, Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang aku perkenalkan. Jadi di dunia ini ada banyak orang yang sudah memiliki konsep keberadaan Allah. Tapi Allah yang bersifat umum, yang mereka belum kenal secara pribadi. Nah, kalau kita masuk ke suku-suku, setiap suku juga ada pemahaman tentang Allah. Kan? Di daerah kami, sebut dengan istilah debata. Itu istilah umum. Jadi ketika Injil masuk ke sana diberitahu bahwa debata itu memang dipakai dalam pengertian umum. Tetapi ada pribadi yang sudah diutus datang ke dalam dunia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita perkenalkan. Bahwa dia adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Itu yang diperkenalkan. Karena Allah datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui pribadi itu, melalui Yesus Kristus yang kita sebut sebagai anak Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Jadi ini dulu yang pertama ya, kita mau belajar teologi. Syaratnya apa? Startingnya apa? Ya kita percaya bahwa Allah itu ada. Jadi jangan seperti orang ateis gitu ya, yang tidak percaya Allah dengan membabi buta berkata, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Hanya ngomong tidak ada Allah. Tapi dia sendiri juga tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak ada kan gitu. Ya, satu kali ada percakapan gitu ya. Ini cerita orang filsuf yang pintar, profesor. Profesor itu menjumpai satu keluarga. Lalu dia berkata kepada keluarga ini adalah keluarga orang percaya. Dia berkata, saya tidak percaya Allah itu ada. Buktikan katanya. Tunjukkan kepada saya kalau Allahmu itu ada. Coba lihat ke atas, lihat ke langit. Ada Allah nggak di sana? Nggak ada. Coba lihat lagi, ada matahari. Ada Allah nggak? Nggak ada. Kalau menurut ilmu pengetahuan, katanya, menurut filsafat, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dibuktikan, berarti itu tidak ada. Karena kamu tidak bisa menunjukkan Allahmu itu tidak bisa dilihat, maka tidak ada. Sudahlah, tidak usah percaya keberadaan Allah itu. Akhirnya profesor ini dia mau meninggalkan keluarga itu, tapi salah satu anaknya berkata begini, tunggu dulu profesor, jangan pergi dulu. Saya juga ingin bertanya kepada profesor. Tadi profesor bilang, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan, berarti tidak ada. Sekarang coba lihat dulu kakimu. Ada enggak? Oh, ada. Bisa lihat tangan? Ada. Gitu ya. Bisa lihat kepala? Ada. Bisa lihat otaknya enggak? Gitu. Wah, enggak bisa. Berarti profesor tidak punya otak. Karena tadi profesor bilang, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Berarti profesor tidak punya otak. Akhirnya dia sadar gitu ya, bahwa tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Dia kena sendiri dari anak kecil, dia malu jadinya. Karena dia berkata yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Otaknya nggak bisa dilihat, berarti profesor tidak punya otak. Jadi ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Tapi ini juga adalah sebuah
kebenaran yang harus kita sadari. Apalagi bicara tentang keberadaan Allah. Emang siapa yang pernah bisa melihat seperti apa angin gitu ya? Contohnya seperti apa itu? Tapi kan kita bisa merasakan bahwa angin itu ada, oksigen itu ada sebagai contoh. Apalagi bicara keberadaan Allah. Allah itu adalah pribadi yang kekal, yang tidak terbatas. Allah itu adalah roh. Bagaimana mungkin kita semua bisa melihat, kecuali Allah sendiri yang memperlihatkan dirinya. Dan bagaimana Allah memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya, itulah melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Jadi begitu pemahamannya. Sehingga kalau kita sekarang belajar teologi, kita punya dasar, titik pangkalnya. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Saudara percaya Allah itu ada? Amin. Kalau tidak percaya Allah itu ada, ya kita selesai sampai di sini. Karena untuk apa saya mengajar, kan? Ya, oke. Saya percaya bahwa saudara-saudara mengikuti saya. Dan kepercayaan tentang keberadaan Allah pernah dibahas oleh seorang penulis namanya James Packer dalam bukunya. Ya, bukunya sudah diterjemahkan. Judulnya Mengenal Allah, ya. Jadi dia berkata, kita harus di dalam catatannya membedakan antara knowing about God dan knowing of God. Ya, berkata begitu. Jadi knowing about God artinya mengetahui tentang Allah. Ya, beda dengan mengetahui dari Allah. Jadi about dan of. Jadi betul kita bisa banyak belajar tentang Allah. Tetapi waktu kita belajar teologi, sebenarnya kita sedang belajar dari Allah. Nah itu. Coba dibaca Matius 16 ayat 13 sampai 17. Apa yang bisa baca? Matius 16 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang menekan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula juga yang mengatakan Yeremia atau salah seseorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu terus ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke. Di situ ya. Jadi kita lihat di sini ayat 13 sampai 14 itu bicara tentang knowing about God. Ya, pengenalan akan Allah atau pengetahuan tentang Tuhan yang bisa kita dengar atau yang bisa kita dapatkan dari kata orang. Jadi kata orang, ya. Maka waktu saudara-saudara nanti menulis artikel, makalah, ya seringkali juga mengutip kata orang, namanya jadi footnote, catatan kaki. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak apa-apa kita juga mengutip pendapat orang. Tapi kita juga harus punya pendapat pribadi. Kita harus punya pengalaman pribadi ataupun pengakuan pribadi. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Artinya, jangan hanya kata orang. Tapi apa katamu? Apa pendapatmu tentang aku? Maka Petrus langsung muncul dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan iman secara pribadi. Dan waktu dia ngomong seperti itu, Yesus berkata, wah,
Betul sekali. Kira-kira kalau ujian nilainya A gitu ya. Oh, bagus sekali. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Tapi langsung Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman yang demikian, kalau kamu memiliki pengenalan yang demikian, itu karena Bapa yang menyatakannya. Nah, itu yang disebut dengan istilah revelation itu. Jadi kalau kita akhirnya bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menyatakan. Ini yang disebut dengan knowing of God. Kita belajar dari Tuhan, karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya, dialah yang membawa kita kepada kebenaran, kepada pengenalan yang sejati. Nah, ini penting ya, di dalam berteologi. Supaya nanti kita bisa membedakan, saya ini sedang belajar teologi. Betul, tapi juga waktu kita belajar teologi, kita juga sedang belajar untuk taat kepada Allah secara langsung. Karena yang sedang kita pelajari adalah teologi. Kita sedang belajar tentang Allah. Dan pertanyaannya, siapakah kita ini? Siapakah kita ini sehingga kita pun bisa mempelajari Allah yang hebat itu, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha besar. Kita ini adalah Allah yang kita ini adalah ciptaan yang terbatas, yang lemah. Emangnya kita sanggup? Emangnya kita mampu? Tidak mungkin. Tapi kita sedang dalam kerendahan hati, di dalam segala ketundukan, kita mau belajar dari Allah. Kita mau diajar oleh Allah. Nah, itu namanya berteologi. Sehingga ini harus dibedakan dengan pengetahuan umum, dengan matematika, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini beda sekali. Waktu kita belajar teologi, kita tidak hanya belajar dari apa kata orang, tapi kita sedang belajar dari Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga waktu kita belajar teologi, iman kita harus semakin diteguhkan. Kalau orang belajar teologi tapi imannya makin kacau, itu pasti salah, ada yang salah. Kalau orang belajar teologi tapi makin sombong, itu pasti something wrong, ada yang salah. Tapi saya selalu mengajar dari dulu sampai sekarang. Orang belajar teologi, makin banyak belajar, makin tinggi ilmunya, makin banyak gelarnya, harus makin rendah hati. Pakai ilmu padi. Ilmu padi itu apa? Makin berisi, makin merunduk. Makin berisi, makin merunduk. Saya mengajarkan ini terus-menerus, tahun demi tahun, kepada semua mahasiswa, kepada yang sudah alumni-alumni, mereka bisa mengingat itu. Ya, ini ada Pak Alvin jadi saksinya kan? Alvin jadi saksi. Saya menyatakan itu. Orang makin banyak belajar teologi, imannya harus makin bertumbuh, dan juga harus makin rendah hati. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang belum beres. Nah, ini kira-kira ya, sebagai pengantar. Jadi, mengapa belajar teologi? Karena kita percaya Allah itu ada, dia punya keberadaan yang kekal, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tapi kita bisa belajar tentang Allah karena memang dia membuka dirinya. Karena dia menyatakan dirinya. Sehingga kita bisa belajar tentang siapa dia, baik melalui Alkitab, melalui para teolog, tapi terlebih kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta bimbingan, pertolongan Allah. Ya, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita ya. Hari ini sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan minggu yang akan datang. Demikian Pak Alvin. Pak Alvin, kalau ada yang mau disampaikan bisa ya. Ini atau ada yang ditugaskan di sana untuk menutup atau bagaimana bisa. Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah mengajar pada hari ini. Ya, kita akan menutup dalam doa. Mungkin ada dari di antara teman-teman yang